Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jack TV. Kali ini kita akan coba menjelaskan sebuah film yang berjudul Fortune Eye yang rilis pada tahun 2019 lalu. Kita langsung aja ke scene pertama. Ada seorang anak kecil yang bernama Shinjiro bangun tanpa cedera sama sekali setelah mengalami kecelakaan pesawat. Dia melihat sekeliling runtuhan untuk mencari orang tuanya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Ada seorang gadis kecil yang menangis minta tolong kepadanya, namun dia tampak transparan bagi Shinjiro. Dia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan. Bertahun-tahun kemudian, Shinjiro bekerja di sebuah toko mobil. Bosnya Tetsuya seperti ayah baginya. Tetsuya menghargai kerja keras Shinjiro dan menawarnya pekerjaan sebagai manajer di toko mobil cabang yang kedua. Shinjiro merasa dia tidak cukup memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut, jadi dia menolaknya. Sementara rekan kerjanya Kaneda cemburu pada bosnya karena lebih menyukai Shinjiro daripada dia. Dia marah dan memanggil Shinjiro untuk berdebat. Dan akhirnya, Kaneda pun mendorong Shinjiro sampai jatuh ke tanah. Shinjiro adalah pria yang tenang dan cinta damai, jadi dia tidak meladeninya. Namun karena jatuh tadi, HP Shinjiro pun menjadi rusak. Setelah pulang kerja, dia pun pergi ke counter HP terdekat dan bertemu dengan seorang gadis cantik yang bernama Aoi. Dia bertanya telepon jenis apa yang dia cari, tetapi Shinjiro hanya bilang bahwa dia ingin memperbaiki HP-nya saja. Saat Aoi melihatnya, dia menyadari bahwa ini tidak dapat diperbaiki, karena itu adalah model HP yang lama. Tetapi, Aoi membawa sebuah layar HP yang baru dan memasangnya sebagai bantuan. Shinjiro pun mengungkapkan rasa terima kasihnya dan lalu pergi. Shinjiro kepikiran tentang Aoi yang baik hati sepanjang hari. Bahkan ketika dia kembali ke rumah, dia melihat teleponnya dan tersenyum. Keesokan harinya dia berada di bus ketika dia melihat tangan seseorang pria transparan. Sejak kematian orang tuanya, Shinjiro telah memperoleh kemampuan yang luar biasa untuk menembus dan melampaui tubuh mereka yang akan mati. Dia mengerti bahwa orang asing itu akan menemui ajalnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat kerja, rekan seniornya Tetsuya, istrinya Endo Mitsuko, mencoba membujuknya untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. Setelah mendengarkannya, Shinjiro pun mulai mempertimbangkannya. Dan kemudian dia berjalan melewati toko reparasi telepon dan mencari Aoi. Tiba-tiba seorang pria menabraknya dan berjalan pergi. Shinjiro memperhatikan bahwa pria itu hampir sepenuhnya transparan, yang berarti bahwa ajalnya pun sudah semakin dekat. Dia menguji pria itu sampai ke persimpangan di mana sebuah mobil menabraknya. Shinjiro merasa kesal karena dia tidak bisa melakukan apa-apa untuknya. Keesokan harinya di tempat kerja, dia bertanya kepada Mitsuko apa yang akan dilakukan jika dia bisa memberitahu tentang nasib seseorang. Mitsuko pun tidak bergebing dan menolak pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menginginkan mempunyai kemampuan seperti itu. HP Shinjiro pun rusak lagi, jadi dia mengunjungi counter HP lagi. Dia senang bisa bertemu dengan Aoi. Saat mereka berbicara, dia melihat tangannya transparan dan aneh. Tidak tahu harus berbuat apa, dia pun lalu keluar toko tanpa ponselnya. Setelah berpikir sejenak, Shinjiro pun merasa harus melakukan sesuatu untuk membantunya, sehingga dia kembali dan memintanya untuk menemuinya setelah bekerja. Aoi menerima permintaan tersebut dan Shinjiro memanggilnya ke kafe terdekat. Kemudian pada hari itu mereka bertemu dan mengejutkan lagi, tangannya Aoi sudah sepenuhnya terlihat sekarang. Aoi bertanya kepadanya apa yang ingin dia bicarakan, tetapi Shinjiro mengatakan bahwa sudah tidak ada masalah lagi. Ketika Aoi bersikeras, akhirnya Shinjiro pun bercerita bahwa dia bisa melihat nasib seseorang lebih awal. Begitu dia mengatakannya, Aoi menyadari bahwa itu sangat yang aneh dari sudut pandang dia. Shinjiro pun dengan cepat meminta maaf karena telah membuang waktu dia dan Shinjiro pun berjalan pergi. Di luar dia merasa sakit yang luar biasa di hatinya dan membuat dia berhenti berjalan. Keesokan harinya di tempat kerja, Shinjiro pun dengan percaya diri menemui bosnya dan mengatakan bahwa dia menerima tawaran pekerjaan tersebut. Bahkan Mitsuko pun terkejut dengan perubahan emosi Shinjiro yang tiba-tiba. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang telah terjadi, namun Shinjiro pun mengabaikannya. Dia sendirian di bengkel, bekerja lembur dan Aoi pun datang mengunjunginya. Dia minta maaf karena sudah melihat identitas kartu pelanggannya sehingga Aoi tahu di mana alamat Shinjiro bekerja. Mereka pun akhirnya pergi ke kantor berbicara sambil minum kopi, lalu menunjukkan berita tentang ledakan yang terjadi di sebuah pabrik. Dia biasanya berjalan melewati pabrik tersebut setiap hari dan pasti akan terluka oleh ledakan tersebut. Shinjiro pun dengan tenang mengatakan bahwa itu hanya kebetulan. Keesokan harinya, Mitsuko melihat sisa kopi dan bertanya kepada Shinjiro siapa yang dia bawa ke kantor. Dia senang mengetahui bahwa Shinjiro akhirnya sudah bisa mulai berteman, karena dia telah menjadi seorang introvert sepanjang hidupnya. Ini mengingatkan Shinjiro pada rekan kerjanya dulu yang bernama Mariko, yang dulu pernah naksir kepada dia. Dia mencoba untuk mendapatkan perhatian Shinjiro, tapi Shinjiro pun mengabaikannya. Akhirnya dia mulai berkencan dengan seorang pelanggan yang kaya yang menandai berakhirnya persahabatan mereka. Dan kembali di masa sekarang, Kaneda dimarahi oleh Tetsuya karena membawa mobil pelanggan untuk pergi berkencan. Dia menyangkal hal tersebut meskipun dia jelas-jelas telah bersalah. Tetsuya pun akhirnya memecatnya dari pekerjaannya dan memukulnya saat dia bertingkah sangat buruk.
Setelah kejadian tersebut, Shinjiro pun memperhatikan tangan Tetsuya mulai menghilang. Dia panik mengetahui bahwa ayahnya dalam bahaya. Malam itu dia meminta Tetsuya untuk pergi makan malam bersamanya. Saat mereka berjalan ke restoran, Shinjiro hampir tidak memperhatikan apa yang dikatakan. Karena dia terlalu paranoid jika saja dia mengalami kecelakaan. Tiba-tiba Kaneda mengayunkan tongkat baseball untuk memukul Tetsuya, tetapi Shinjiro berhasil menyelamatkannya. Dan ternyata dia seharusnya mati karena dampak pemukulan tersebut, tetapi Shinjiro sekarang telah menyelamatkan hidupnya. Saat Tetsuya memukul Kaneda, Shinjiro tiba-tiba merasakan sakit yang sangat tajam di dalam dadanya dan kemudian jatuh pingsan. Dia bangun di rumah sakit dengan Mitsuko berada di sampingnya. Dia bertanya kepadanya tentang Kaneda dan diberitahu bahwa mereka telah melepaskannya untuk kali ini. Setelah itu, Dr. Takeo bertanya apakah dia memiliki riwayat penyakit yang kronis. Ketika menjawab, dia pun mengatakan tidak. Dia berasumsi bahwa masalahnya hanya sekedar stres belaka. Kemudian Shinjiro berada di ruang tunggu ketika dia melihat seorang gadis kecil yang sakit terlihat transparan. Dia mencoba mengikutinya, tapi dokter itu menghentikannya. Yang mengucukkan Takeo pun bertanya apakah dia juga bisa melihat orang transparan. Mereka pergi ke atap dan membicarakan masalah itu. Dan ternyata Takeo memiliki kekuatan super yang sama. Dia menjelaskan bahwa kemampuan mereka itu disebut dengan mata fortuna, yaitu dari keberuntungan yang diceritakan dalam mitologi Romawi. Dan orang yang matanya dapat melihat nasib manusia. Namun mereka bukan dewa atau nabi, jadi mereka hanya mencoba mengubah nasib seseorang. Mereka akan menderita. Shinjiro jatuh pingsan juga akibat mengubah nasib Tetsuya. Setelah keluar dari rumah sakit, dia pun pergi ke tempat kerja Aoi dan mengajaknya bekerja. Mereka bertemu di kedai kopi seperti biasa. Setelah berbicara sebentar, Shinjiro pun dengan terang-terangan memintanya untuk menjadi pacarnya. Awalnya dia bangun lalu pergi begitu saja. Tetapi ketika di luar, Aoi pun menerimanya. Perlahan tapi pasti mereka mulai saling jatuh cinta. Kaneda terus bekerja di toko dengan Shinjiro. Tetsuya telah memberinya pekerjaan kembali atas permintaan Shinjiro. Dia pun akhirnya mengucapkan rasa terima kasih kepadanya. Suatu hari, Aoi dan Shinjiro pergi piknik. Shinjiro mengatakan kepadanya tentang kecelakaan pesawat jatuh pada waktu dia masih kecil. Dan heran bahwa dia adalah satu-satunya penumpang yang selamat dari kecelakaan itu. Dia mengatakan kepadanya alasannya untuk mendapatkan seorang istri. Aoi pun ingin memiliki anak dan hidup bahagia. Kata-katanya pun membuat Shinjiro menangis. Keesokan harinya, dia membelikan cincin untuknya. Dia juga pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan jantungnya. Dokter mengatakan kepadanya bahwa jantungnya telah mengalami kerusakan yang aneh setelah dia menyelamatkan nyawa Tetsuya. Dia harus berhati-hati atau dia yang akan mati. Hari itu di tempat kerja, seorang pelanggan kaya datang yang dikenali Shinjiro sebagai mantan pacar rekannya. Dia bertanya kepadanya tentang Mariko, tetapi pria itu malah memanggilnya sebagai pelacur. Ternyata dia sudah mulai bekerja sebagai pelacur setelah putus dengan pria kaya tersebut. Pelanggan itu pun menghina Shinjiro karena pernah menyukai seseorang gadis seperti dia. Kaneda mencoba membela bosnya, tetapi Shinjiro menenangkannya. Keesokan harinya, orang kaya itu datang meminta mobilnya, tapi Shinjiro menyadari bahwa tangannya pun transparan. Tetapi dia membiarkan pria itu pergi. Dan beberapa hari kemudian, dia berada di pemakaman pria tersebut. Dia menyesal karena tidak bisa menyelamatkannya dan merasa lebih bersalah lagi ketika melihat putrinya itu menangis. Malam itu, Aoi bertanya apa yang salah. Dia mengatakan padanya bahwa dalam kecelakaan pesawat itu, dia telah melihat seorang gadis kecil yang sedang berjuang, tetapi dia tidak bisa menyelamatkannya. Kejadian hari itu mengingatkan padanya. Keesokan harinya, Shinjiro berada di sebuah taman ketika dia melihat seluruh kelompok anak-anak transparan bersama dengan guru mereka. Ketika guru melihat Shinjiro memeriksa anak-anak, guru itu membawa mereka menjauh darinya. Shinjiro menemukan sebuah kertas di tanah dan menyatakan bahwa anak-anak akan melakukan perjalanan melalui kereta api. Beberapa hari kemudian, ketika dia berada di stasiun kereta, dia melihat seluruh penumpang yang naik kereta jam 7 itu transparan. Dia menyadari bahwa lusa, kereta pukul 7 akan jatuh di suatu tempat dan semua penumpang akan mati. Lebih buruk lagi, Aoi juga naik kereta yang sama untuk pergi bekerja setiap hari. Shinjiro pun pergi menemuinya dan lega melihat dia transparan. Namun setelah beberapa menit, tangannya kembali transparan. Merasa takut kehilangan, dia pun mulai ke arah darat. Keesokan harinya, Shinjiro mengundangnya untuk liburan 3 hari agar dia tidak naik kereta. Dia pun setuju untuk pergi dan berencana meminta rekan kerjanya untuk mengambil giliran kerja. Setelah itu, Shinjiro menelpon sekolah dan meminta mereka untuk membatalkan perjalanan. Namun tanpa alasan yang tepat, mereka pun menolaknya. Hari itu dia menulis surat untuk Aoi, mengatakan bahwa semua yang dikatakan tentang liburan itu hanya bohong.
untuk mencegahnya naik kereta saja. Dia juga mengatakan padanya betapa dia sangat mencintainya dan menyimpan cincin untuk diberikan suatu saat nanti. Namun rencananya itu gagal ketika Shinjiro mengirim SMS padanya. Dia membatalkan rencana tersebut karena rekan kerjanya yang seharusnya mengambil shiftnya itu jatuh sakit. Dia pun akhirnya lari ke stasiun kereta api, tetapi dihentikan oleh polisi. Yang ternyata guru-guru TK itu mengadukan dia karena sudah mengerjakan anak-anak. Dia setuju untuk pergi bersama polisi tersebut, tetapi Shinjiro pun melarikan diri di tengah jalan. Ketika dia mencapai stasiun, Aoi sudah bersama penumpang lainnya di dalam kereta api. Dia pun dengan cepat naik taksi ke stasiun lain dan di sana dia sampai sebelum kereta itu datang. Dia kemudian memperhatikan ada derek yang bekerja di dekat rel kereta api dan menyadari bahwa itu akan jatuh dan membunuh semua orang. Untuk menyelamatkan mereka, Shinjiro pun menggunakan lilin asap dan berdiri di rel kereta api. Dan Aoi juga berlari ke depan untuk meminta masinis untuk menghentikan kereta apinya. Dan pada akhirnya derek itu pun jatuh ke tanah dan semua orang yang naik kereta itu pun selamat. Aoi berlari keluar dan melihat Shinjiro meninggal karena serangan jantung setelah menyelamatkan banyak nyawa orang. Dia memeluknya sangat erat dan menangis, sementara banyak orang melihat mereka. Dalam adegan itu, Aoi dan Mitsuko berbicara tentang Shinjiro. Mitsuko mengatakan bahwa dia mulai banyak tersenyum setelah bertemu dengan dia. Aoi pun mengaku bahwa dia juga memiliki mata yang sama dengan Shinjiro. Dia adalah gadis kecil yang meminta bantuan Shinjiro setelah kecelakaan pesawat. Dia tidak mengingatnya, tetapi dia telah menyelamatkan hidupnya pada hari itu. Di akhir film, dia membaca suratnya dan memakai cincin yang Shinjiro beri kepadanya sebagai hadiah. Oke, itulah review film yang berjudul Fortune Eye. Enjoy watching, semoga bisa menikmati review dari Cap TV. Jangan lupa klik like dan subscribe dan juga komen sebanyak-banyaknya agar bisa selalu update video-video review film berikutnya. See ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.